duluan beliau banyak. Duluan. Iya, agak lama juga waktunya di duluan. Karena ada kelihatan di belakang baru dia nelfonnya. Iya. Karena agak lama yang begitu mau masuk tadi kan, Ya. beliau udah jalan. Nunggu Farhan tadi kan, apanya lagi kamar mandi. Kita pakai lampu apa? Ini, Telepon Rizal. Ya, itu lagi tugas tidur baru. Iya. Dia udah sama dengan musang. Iya.
wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, berkat rahmat darinya kita dapat berkumpul sampai ke usara Maqam Syekh Burhanuddin Kuntu. Selawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita tetap berada dalam hidayahnya. Adapun agenda kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita akan membaca kitab baru untuk pengajian kita di malam Rabu Mushola Al-Hidayah. Alhamdulillah sudah banyak juga kitab yang kita tamatkan. Sudah jadi sarjana semua ini yang pesertanya. Kalau kuliah kan cuma 16 pertemuan. Kita 5 tahun sudah mengaji. Masya Allah, ya kan? Dari 2014. Iya, dari 2014 sampai 2023. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengasih kita rezeki untuk setia, untuk rezeki menuntut ilmu yang panjang. Nah, ini memang harus kita niatkan. Jangan ada di antara usia kita itu yang hilang sia-sia. Tapi setiap usia kita itu harus bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang muqaddimah atau kelok-kelok 9 sampai puluh ampe panjang kali ya kan Pak, sampai kita ke Pangkalan nanti ya kan. Maka apalagi kita lihat makanan sudah di depan ini ya. Jadi antara rohani sama jasmani juga dipentingkan juga ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Untuk itu kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Kita mengambil ijazah, kita mengambil berkah dari guru saya penulis kitab. Guru yang memberi saya ilmu, yang saya belajar sama dia. Dan itulah yang kami diskusikan di musola. Kalau bapak-bapak bilang mereka belajar, nah kalau begitu berarti apa yang saya berikan itu adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh guru saya itu, yaitu Tengku Muhammad Ali Muda. Tengku Muhammad Ali Muda inilah yang gurunya itu berguru pula di Batu Bersurat yang kita ziarahi pada waktu yang lalu. Syekh Abdul Ghani. Dan sekarang itu ada peringatan Syekh Abdul Ghani itu di pesantren Darussalam Kabun. Sedang ramai juga di sana untuk haul daripada tuan guru itu, tapi kita tidak gabung-gabung dengan mereka karena kita punya agenda tersendiri. Kita bukan bagian pengikut dari tarikat, kita bukan mengikatkan diri dengan kelompok mereka, tapi kita adalah orang yang membuat program untuk ziarah, itu aja. Buat program untuk ziarah supaya refreshing pikiran. Jangan kita terpaku pada urusan rumah, nggak siap-siap, ngepel, nyapu, nyuci piring. Seperti tadi kan, mikirin gas naik, ya kan. Sehingga wajah tuh cemberut aja. Maka kita harus ada refreshing, jalan-jalan, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala,
yang murah meriah. Insya Allah pada waktu-waktu besok kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lebih jauh, yang lebih bersejarah lagi, tempat di mana Islam pertama kali masuk di daerah Barus. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak setuju. Setuju maksudnya apa? Ya persiapkan diri ya, untuk ikut. Karena dia nggak bisa kita pulang hari, harus berada di sana, jauh dia tempatnya. Karena itu mudah-mudahan kita menjadi murid daripada guru-guru kita itu. Maka saya akan membacakan sedikit daripada isi kitabnya, sekaligus kita menghadiahkan Fatihah khusus kepada pertama almarhum Tengku Muhammad Ali Muda, yang kedua almarhum Syekh Arsad Banjari, orang Banjar Kalimantan, yang menulis kitab Kerukunan Melayu. Kitab ini dipakai di mana-mana, sampai di Aceh, sampai di Makassar. Inilah cara amaliyah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ini pengantar tauhid, inilah tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kata Rasulullah SAW, umat Islam itu terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk ke dalam surga, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu, apa sih yang disebut dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, itulah dia yang ada pada buku ini. Buku ini dulu sudah kita sebarkan, sudah pada jamaah sholat sudah ada semua. Tapi kalau ibu-ibu mau, boleh beli, nggak ada yang gratis ya Bu. Beli. Sekarang ibu-ibu, setelah perjalanan kita ini harus berubah niatnya. Di antaranya apa? Harus punya jimat setiap waktu. Jimatnya apa? Setiap bulan kalau terima gaji harus beli buku 1 untuk menambah pengetahuan kita. Simpan di rumah, kapan sempat dibaca. Kemudian jangan rumah itu kosong daripada buku. Kita nggak tahu, entah berkah daripada kita beli, kita simpan di rumah. Anak cucu kita besok punya kebanggaan, suka pula baca buku, gitu kan. Jadi karena itu sisihkan uang belanja. Nah, kalau belanjanya 1 bulan 3 juta, nah udah belanjakan 1 juta aja, 2 juta bikin beli buku. Kurangi makan. Bukan sisa. Karena itu untuk menjadi murid beliau, pertama kita, ini sini kan banyak bapak guru, ibu guru. Nah, susah saya kalau mau saya ajarin ya kan. Awak tak pernah jadi guru. Pertama kita kan harus berkunjung ke sekolahnya, daftar. Sudah daftar, baru kenalan sama ibu gurunya. Nah, begitu juga kita ini. Karena itu kita kenal dulu sama penulis bukunya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana cara menyapa guru? Karena gurunya sudah almarhum, ya kita bacakan Fatihah untuk guru-guru tersebut. Nggak bisa kita kasih dia duit, dia sudah tidak pakai duit lagi. Nggak bisa kita kirim dia pulsa, dia sudah tidak punya HP lagi, payah ngecasnya di kuburan sana. Kan? Yang bisa apa? Yaitu kata Rasulullah, doa orang yang soleh. Alhamdulillah kita semua ini adalah orang yang soleh. Karena itu doa kita itu makbul, nggak usah ragu.
Kalau doa kita itu makbul, jangan tanggung-tanggung berdoa. Jangan sedikit kita minta. Hasil doa kita itu luas, jauh, besar. Di antara kebesarannya apa? Kita mendoakan guru-guru kita. Ada guru kita yang ingat kita namanya. Ada guru kita yang tidak ingat kita namanya. Tidak mungkin kita bisa menjadi besar, kita bisa menjadi sarjana, kalau tidak campur tangan peranan guru. Nah, bukan karena saya ini guru lalu bawa-bawa nama guru. Bukan, itu memang ajaran dari agama kita. Nah itu sebelum kita membacakan Fatihah, itulah pengantar dari saya. Maka saatnya sekarang kita membacakan Fatihah khusus kepada almarhum Tengku Muhammad Ali Muda. Saya masih ketemu dengan beliau. Juga almarhum Arsyad Al-Banjari dengan buku Perukunan Melayu, juga untuk wa usulihi ma wa furu'ihi ma sayunillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk pertama kita baca buku pengantar tauhid dulu. Insyaallah buku ini nanti bapak-bapak yang mengaji tetap dibawa ke sholat, biarpun tidak secara khusus kita baca. Kemarin terpaksa juga saya jelaskan panjang ya kan, padahal di sini ada itu kan. Jadi harus bawa. Jadi bisa saya suruh baca, nah, supaya besok pegang liwak baca kitab. Kita masuk pada pengertian ilmu tauhid. Nah, Bapak Ibu, tauhid lawannya syirik. Banyak orang mengatakan dia bertauhid, sesungguhnya dia syirik. Kenapa? Karena dia tidak tahu tauhid itu apa. Karena itu kalau orang belum pernah belajar tauhid, pasti syirik. Nah, itulah. Karena itu sepintas kita baca pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang ketuhanan Allah Ta'ala, baik yang berhubungan dengan zatnya, dengan perbuatannya, maupun yang berhubungan antara seorang hamba terhadapnya. Uraian yang berhubungan dengan zatnya disebut tauhid uluhiyah. Allah itu satu, itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian uraian berhubungan dengan perbuatannya disebut tauhid rububiyah. Alam teratur, siang malam silih berganti, tandanya ada yang mengatur. Yang mengaturnya siapa? Allah. Yang mengaturnya berapa? Satu. Kalau yang mengaturnya lebih dari satu, aturannya akan habis baterai. Baterai ini? Ini udah kuat lagi deh. Oh. Udah ada apa? Arus nggak ada? Nggak babak. Mudah-mudahan suara saya sudah sehat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kedua, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Kita mengasahkan Allah pada perbuatannya. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini adalah perbuatan Allah. Nah, itu sifat kudrat, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang punya kemampuan apapun
Kalau kita merasa ada yang bisa mengatur alam ini, berarti kita masih syirik, masih menduakan Allah. Makanya sama Allah ditantang. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan mengaturnya. Bumi berputar. Dan tidak ada yang sanggup menahan bumi itu. Terus berputar. Makanya ketika kita siang malam ingat sama Allah. Kok bisa gitu? Iya. Karena ketika siang ini karena buminya berputar. Yang bisa memutar bumi cuma Allah. Tidak ada yang sanggup. Kalau ada yang sanggup tentu bisa ditahannya bumi. Kalau ditahannya bumi agak seminggu, gelaplah kita ya, Budi. Seminggu gelap. Apa yang terjadi? Maka seluruh permukaan bumi ini jadi es. Ada pula tempat yang bumi kena sinar matahari terus-terusan selama seminggu. Apa yang terjadi? Airnya habis nguap. Kehidupan mati, jadi padang pasir. Tapi kita paling nyaman. Siang 12 jam, malam 12 jam, gara-gara buminya berputar, teratur. Tidak bisa bertauhid kalau tidak pakai akal. Tidak bisa ikut-ikutan. Maka kita mengatakan yang maha kuasa hanya Allah. Itulah tauhid. Kalau ada di hati kita masuk, ada juga yang punya kekuatan yang bisa membahayakan, yang bisa memberi manfaat, berarti kita syirik. Kalau tauhid itu sampai setan pun nggak takut ya ibu-ibu sekalian. Sama setan nggak takut. Karena setan juga nggak punya daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kalau dia kenapa harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Itu karena Allah suka kita bermanja-manja padanya. Maka kita disuruhnya berlindung dari setan. Setan tak tidur-tidur, berarti awak berhubungan sama Allah harus sepanjang waktu. Itu akal-akalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Akalan-akalan Allah Subhanahu wa taala biar awak dekat terus kan? Kan dibilangnya takut sama setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari setan. Tujuannya bukan Allah mengatakan setan tuh hebat. Bukan. Ya, Budi? Bukan Allah mengatakan setan itu hebat. Tetapi Allah mengatakan kalian harus mepet sama aku terus. Allah senang kali kalau kita menyebut-nyebut namanya, membesarkannya, berdoa kepadanya. Karena itu disuruhnya kita berlindung daripada setan. Bukan keyakinan kita setan itu hebat. Setan itu bisa mencelakakan, tidak bisa. Setan bisa memberi manfaat, tidak bisa. Apapun tidak ada kekuatan yang bisa seperti itu. Nah, itulah namanya tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid ubudiyah, yaitu yang berhubungan dengan perbuatannya disebut tauhid rububiyah, dan uraian yang berhubungan dengan abdi hamba kepadanya disebut tauhid ubudiyah. Kalau Tuhan itu baik sama kita, Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, terus kita ngapain sama dia? Oh, kita pun harus bersyukur. Namanya berterima kasih. Itulah namanya mengabdi. Maka kita harus mengabdi. Apa tujuannya kita mengabdi kepada Allah? Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah ta'ala. Banyak orang beribadah, Bapak Ibu sekalian, ibadahnya tidak lillahi ta'ala. Itu ibadah orang syirik. Nah itu beratnya Bapak Ibu. Kalau nggak ngerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini.
Kita kadang salah, disuruh Allah beramal ibadah yang banyak biar masuk surga. Akhirnya kita sholat untuk masuk surga. Masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Tapi masuk surga itu Allah yang memasukkan. Nah, ingat itu ya. Itu baru namanya bertauhid. Kalau kita beribadah, mengumpul pahala, dengan pahala itu kita berpikir ada modal untuk masuk surga. Itu keyakinannya salah. Seakan-akan dia masuk surga itu atas dasar amal ibadahnya. Padahal kita beramal ibadah tuh kapan? Rezeki kita tuh kapan? Karena ada orang berpikir, wah, selagi masih hidup, banyak beramal ibadah untuk bekal masuk ke dalam surga. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Kita masuk surga itu kalau dimasukkan Allah. Banyak pun amal ibadah awak, kalau tak dimasukkannya, nggak bisa. Iblis itu dulu berapa? 10.000 tahun jadi abid. 14.000 tahun jadi pemegang perbendaharaan surga. Puluhan ribu tahun dia menjadi di kelompok malaikat. Tiba-tiba kafir dia. Kafir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia kemasukan nafsu, keinginan dirinya. Dia dulu sebagai khalifah di langit dunia dan dia kepengen jadi khalifah lagi. Maka dia bilang sama Allah, biar kami yang jadi khalifah. Kami kan bertasbih, memujimu, bertahmid kepadamu. Berarti kami lebih berhak menjadi khalifah. Di situ Allah tersinggung. Berarti selama ini kau beribadah karena kau punya tujuan pribadi. Bukan kau beribadah karena menunjukkan dirimu hamba Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, makanya banyak orang yang beribadah, tapi ibadahnya belum bertauhid. Karena dia tidak tahu tauhid ubudiyah, bagaimana cara bertauhid dalam beribadah kepada Allah. Itu barangkali yang pokok. Kemudian yang bagian B-nya ada hukum. Kalau dalam tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukum ada 3 Bapak Ibu sekalian. Satu namanya hukum akal. Untuk bertauhid pakai hukum akal. Nggak boleh ikut-ikutan. Harus belajar. Nah, akal itu jadi hukum. Kalau kita berbuat sesuatu untuk kepentingan kita pribadi atau orang banyak, bertentangan dengan akal, salah. Nah, ada cerita Pak Datuk, dia pergi umroh, mereka sudah bikin program, antaranya program tahajud, tapi tidak sesuai dengan akal. Kenapa? Tatkala fisik awak lelah, yang harus dilakukan adalah istirahat, bukan tahajud. Jangan berpikir fisik awak lelah, tahajud supaya datang kuatan. Tidak betul. Kalau fisik awak lelah, supaya kuat, istirahat. Habis istirahat, makan. Kalau habis ngaji makan, Karena belum lapar. belum lapar? Belum. Yakin? Yakin. Ibu-ibu belum lapar, bapak-bapak saya yang udah. Saya juga Pak. Sama. Pak Dato selalu sama sama saya. Kalau soal makan. Jadi pertama hukum akal. Jangan ada perbuatan awak yang menyimpang dari akal. Nah, ini akal awak nengok rumah nih kotor, ya kan? Dalam akal awak apa? Harus dibersihkan. Tapi datang nafsu. Jangan. Tidur aja dulu, golek dulu, pegang HP. Lihat. Itu. Jadi banyak orang yang perbuatannya bertentangan dengan akal, dikalahkan oleh nafsu. Selagi kayak begitu, selama itu dia belum
bertauhid. Hati-hati ya. Sekiranya dia mati dalam kondisi itu, mati dalam kondisi syirik, bahaya. Makanya yang baik itu tidak boleh ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kalau Bu Elvis tuh jago nyanyi dia tuh ya. Lagu Roma Irama dapat semua. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kadang kita nggak tahu kita sudah dijajah nafsu. Nafsu awak mau nonton sinetron gitu. Padahal rumah dikasih Allah, rumah bagus, nyaman. Harus dijaga kebersihannya, kerapiannya. Apa kata Nabi? An-nazofatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan, kerapian itu separuh daripada iman. Tahu kita mana yang rapi, mana yang bersih. Akal kita tuh, tapi tak mau kita mengerjakannya. Jangan nunggu kita bergerak itu, harus ada Qur'annya, harus ada sunnahnya. Itu orang kurang kerja itu yang cari-cari. Mana ada Nabi tahu dia wawasannya sampai kita sekarang. Ayo jangan kalian ngenet aja kata Nabi. Mana mungkin zaman Nabi tidak ada nenek. Jadi akal kita itu yang harus jadi hukum. Yang kedua hukum adat. Hukum adat itu Bapak Ibu sekalian tradisi. Tradisi Allah bukan tradisi kita. Kalau adat Allah itu apa? Hukum alam. Alam yang teratur itu ada hukum. Api membakar. Kalau mau bikin sate harus pakai api. Nggak direbus kan gitu. Itu namanya hukum alam. Itu hukum adat. Kalau hukum adat kebiasaan manusia kayak kita ini. Kita biasakan. Biasanya orang beragama itu kebiasaan yang dibuat-buatnya. Ya kan? Cuma kalau saya kan saya sudah jelaskan. Ini bukan agama ya. Cuma bagian dari agama. Kalau ditanya mana perintah Rasul? Harus berkunjung rame-rame ke pusara. Nggak ada. Beda lah zaman Rasul dengan zaman kita. Mana ada suruh Rasul kita ngaji-ngaji ke musola malam Rabu. Ya kan? Nggak ada itu. Cuma karena kita adatkan, kita biasakan, jadilah dia adat. Itu namanya adat manusia. Sama saya kita tradisikan pula. Kalau baca kitab, buka kitab baru, kunjung. Ziarah dulu. Kan gitu. Tutup kitab, gitu juga. Itu nggak ada zaman Rasul, ya nggak ada. Rasul mana pernah baca kitab bahasa Indonesia gini ya. Rasul tuh nggak pernah baca Quran, nggak pernah Bapak Ibu sekalian. Dia baca Quran kan di kepalanya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pernah baca Quran buka Quran, nggak pernah. Hafal ya. Lah dulu kan belum ada tulisan Quran. Jadi kalau kita buat Quran, baca Quran gitu, ya itu yang nggak dibuat Rasul. Tapi bukan perbuatan Rasul yang jadi ukuran. Jadi ukuran adalah kita baca Quran. Nah gitu. Bagaimana caranya? Ya nggak boleh disamakan sama Rasul. Cara Rasul dia kan hafal. Kalau kita nggak hafal, tapi tiap hari harus baca Quran. Nah, kalau ada mushaf di rumah baca, kalau enggak ya yang hafalan di kepala itu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali diulang. 4 ayat, 4 kali 10, 40. Kalau kewajiban kita baca Quran itu 150 ayat. Berarti kalau 40 Budi, untuk 150 berapa kali? Berarti habis zuhur 10, habis asar 10. Berarti 40 kali 5, 200. Berarti kewajiban kita baca Quran lepas. Jangan ada alasan. Bu Lia, kenapa nggak baca Quran? Lagi banyak orang belanja. Sedang duduk gitu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad. Orang nggak ada yang tahu. Kalau hamba Allah tuh gitu, diamnya itu zikir. Wah itu.
Senyap dia. Ada orang senyapnya apa? Main HP. Silakan, tapi selesaikan dulu kewajiban. Apa kewajiban awak? Baca Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya hukum adat. Ada adat Tuhan, hukum adat Tuhan itu yang jadi hukum. Kalau adat kita ini nggak jadi hukum. Besok nggak ada waktu kita untuk ziarah, nggak apa-apa, nggak usah ziarah, nggak apa-apa, nggak berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Karena ini bukan wajib. Cuma kita mentradisikan. Itu aja. Tradisi kita itu bisa menjadi kebiasaan sama kita. Tapi kita harus tahu ini bukan agama, udah gitu aja. Karena banyak orang nggak tahu tradisinya, dipikirnya agama. Sehingga yang dijadikannya agama apa? Adat kebiasaan turun-temurun. Padahal itu tidak ada dia agama. Kalau kita mau beradat, mau berkebiasaan nggak apa-apa. Asal tahu kita itu bukan agama, udah. Makanya kita hidup harus bersosialisasi, harus berkumpul. Kayaknya harus tahu dulu, ada 3 hukum. 1 hukum akal, 2 hukum, ketiga hukum syara. Nah, ini yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hukum syara itu apa? Semua firman Allah yang ada dalam Quran itu namanya hukum syara. Yang sudah ada dalam Quran dijelaskan Nabi, nah itu harus diikut. Itu namanya hukum syara. Jangan menyekutukan Allah, berbuat baik sama kedua orang tua, jangan membunuh anak, jangan membunuh orang, jangan berkata dusta, beri perlindungan sama yang lemah. Nah, itu disuruh Allah dalam Quran, itu namanya hukum syara. Kalau hukum syara itu tidak bisa kita pakai untuk menjawab persoalan zaman sekarang. Kenapa? Zaman sekarang belum ada di zaman dulu, zaman Nabi dulu. Zaman sekarang, macam mana nih? Apa dasar hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah? Pergi ziarah naik mobil. Wah, nggak ada itu. Pergi ziarah naik mobil, nggak ada itu. Karena zaman dulu tidak ada. Itu ada orang bilang siapa itu ya, yang baru pulang dari haji. Jadi di sana itu orang-orang pada mau ikut sunnah Rasul. Dia berjalan dari Musdalifah ke Mina. Ya. Padahal bisa naik bus kan? Oh, akhirnya Harus berjalan. apa ada deh. Ya. Karena ngikut Nabi, ya. Jadi umum jadi terhalang, iya. mengganggu apa? Lalu lintas. Kita bukan nggak simpati sama tekadnya yang ingin ikut Nabi. Tapi ketika caranya salah dengan hukum alam, dengan hukum akal, Ya. akibatnya mendatangkan kesulitan. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi yang punya pertanyaan besok disampaikan, tulis saja sekarang. Bisa juga dimasukkan dalam grup, ya kan? Nah, untuk saat ini kita tutup dulu pengantar tauhid dari Tengku Muhammad Ali Muda. Mudah-mudahan kita menjadi muridnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita buka kitab kedua, Perukunan Melayu. Ini bahasanya bahasa Arab, tulisan Indonesia. Bahasa Indonesia, tulisan Arab. Bu-ibu, bapak-bapak juga harus beli satu. Untuk jimat. Kalau malaikat masuk ke rumah nanti, apa buktinya kau ini orang yang berilmu? Ada buktinya, itu kitabku. Gitu kan. Jangan kita nggak punya daya tangkal Bapak Ibu ya. Besok dikubur tuh berat. Malaikat tuh nggak ada itu yang sopan-sopan nanya tuh. Marob buka sambil melotot itu ha.
Ya Bu, nggak bisa kita akal-akalin malaikat tuh. Tapi kalau orang berilmu bisa. Kok Abu Nawas kan gitu Bu. Tanya sama malaikat, ma rabbuka. Dia jago bahasa. Maka tanyanya malaikat, malaikat, siapa Tuhanmu itu kalimat apa? Malaikat kan nggak pernah belajar kalimat. Nggak bisa jawab. Lapar dia sama Allah. Ya Allah, aku bertanya sama si Bawaih namanya. Si Bawaih, aku bertanya, ma rabbuka, malah dia tanya sama aku. Itu kalimat apa? Nggak bisa aku menjawab. Udah, itu hambaku yang soleh, nggak usah tanya. Tapi jangan dipakai itu ibu-ibu sekarang. Mau disiapkan pula sekarang ya kan? Udahlah, masuk kubur kita siapkan. Tunggu malaikat. Katanya kalau sudah tidak kedengaran suara terompah orang berziarah, udah datang malaikat bertanya, ma rabbuka. Kita siapkan. Itu kalimat apa? Kalau kita tanya gitu nanti ditanya malaikat, kita tanya pula malaikat. Dia bilang, aku udah tahu pertanyaan kayak gitu dulu katanya. Cukup sekali aku dikibulin katanya. Pak, lepuk ya. Putus awak kan. Kalau Abu Nawas juga Budi. Bu-ibu ya, mungkin ibu-ibu nggak pernah dengar ceritanya. Kalau sudah pernah dengar ya kita ulangin. Ketika dia mau meninggal, Bu Lia, dia pesan nama istrinya. Dek sayang, kalau Abu Nawas tuh kalau manggil istrinya dek sayang, sama kayak Pak Farsal. Kalau sayang enggak, saya panggil Mama Polan. Jadi kalau abang meninggal, pakaikan sama abang kain kapan yang buruk-buruk. Ya janganlah bang, kita mau menghadap Allah kok. Udah pakaikan aja, nggak sayang lah sama aku. Oh sayang bang, cinta satu-satunya, ya kan? Ya udah, meninggal dia bapak ibu sekalian, tanya sama malaikat, Abu Nawas, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Abu Nawas balik bertanya, aku mayat lama apa mayat baru? Kata malaikat, kamu mayat baru. Kata Abu Nawas, aku mayat lama. Apa buktinya aku mayat baru? Kan kau baru tadi meninggal. Bukan, aku mayat lama. Apa buktinya kau mayat lama? Kain kapanku sudah lusuh. Selamat dia Bu. Malaikatnya ngelapor sama Allah, ya Allah. Dibilang Abu Nawas, kain kapannya sudah lama. Maka dia tidak mau lagi ditanya. Udah, hambaku yang beriman itu tidak usah ditanya lagi. Tapi jangan dipakai itu Bu. Jangan dicoba-coba. Nah, nanti jadi tradisi pula. Gara-gara ngaji sama Ustadz Lubis, ya, setiap orang asal mau meninggal, Cari kain kapan. wasiat kain kapan yang buruk-buruk. Gawat kita. Nanti terjadi pencurian kain kapan. Jadi apa tangkal kita, jimat kita? Tandanya kita memang harus pakai jimat. Ya, dia bilang jimat itu syirik. Enggak, jimat itu harus ada. Makanya kan nanti datang malaikat tuh kan. Malaikat pencabut nyawa itu aja datang dari mulut. Datang jimat keluar dari mulut. Bacaan Quran apanya? Aku kerjaku nih baca Quran. Jangan dari sini kau cabut nyawa nih. Nah, itulah namanya jimat. Datang dia dari tangan. Apa kata tangan? Aku kerjaku sedekah ini. Jangan dari sini kau cabut. Nggak bisa dicabut malaikat Bapak Ibu sekalian. Yang dicabut malaikat tuh orang tak berkelas. Kalau orang berkelas, itu yang cabut nyawanya bukan malaikat. Allah. Allah yang cabut. Makanya, apa kata Allah? Tuliskan di tanganmu itu namaku. Ketika dia melihat, dia akan datang. Mana kesakitan, orang yang beriman tuh nggak sakit dicabut nyawanya. Kalau dia nggak beriman, setengah matilah, kan? Tapi kok orang begitu, jangan dibilang ini pasti orang berdosa ya. Awak jangan suka menghukum orang.
Tapi awak harus introspeksi diri. Bagaimana supaya bagus gitu aja. Ini enggak kerja awak menghukum orang. Kok ada nengok orang kor-koroh, ya kan? Oh, ini pasti. Itu namanya orang busuk hati namanya. Ya Bu, jadi kita siapkan jimatnya. Udah ibu-ibu nggak usah tanya-tanya sama orang. Boleh nggak pasang jimat? Sama saya boleh. Caranya gimana? Ibu beli nih kitab nih. Jangan beli paket dulu. Dia berapa? 18.000 Bu. 18.000. Kalau sama saya belinya korting 25. Ini Pak Farhan yang beli kan. So ibu-ibu, ini di rumah dibaca. Karena di sini lengkap semua. Nggak usah repot-repot kita diganggu orang, harus Quran Sunnah. Itu bukan kapasitas kita, Ibu. Ibu kalau mau makan ikan nggak harus mancing dulu. Kalau mau makan jagung nggak harus nanam jagung dulu. Ada bakwan jagung, makan aja itu. Nggak usah kita bingung dibilang orang, ini asli jagung nggak nih dari ladangnya. Ya kan, nggak usah. Gitu juga kita beragama nih. Kita bukan ustadz, kita bukan ulama, nggak bisa kita cari sunnahnya dari sunnah. Kitabnya lengkap semua. Sudah diolah orang, sudah dijadikan orang ini semua. Nah, tinggal kita baca aja. Apa? Niat sembahyang zuhur. Lengkap nih Bu. Zikir-zikirnya, doa-doanya. Dan kami sudah baca sampai halaman 8. Nah, halaman 8. Jadi mencari berkah kita takziah atau berkunjung ke makam guru kita Syekh Burhanuddin Kuntu, kita baca biar arwahnya melihat, ya kan? Kita baca pada halaman 8 itu, kemudian baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir. Berarti sunat baca a'udzubillah kalau kita mau baca Fatihah dalam sholat. Misalnya kita habis takbiratul ihram, baca doa iftitah. Allahu akbar kabira, 1. Doa iftitah kedua, wajjahtu wajhiya, 2. Doa iftitah ketiga, Allahumma ba'id. Doa iftitah keempat, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, seterusnya. Doa iftitah kelima, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ada 5 macam doa iftitah. Terserah kita mau pakai yang mana. Setelah kita baca doa iftitah tuh, kita baca Fatihah. Makanya di sini sebelum kita baca Fatihah, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bagi Pak Sugianto, jangan keras-keras di musola. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejar orang nanti. Aliran sesat ini. Orang kalau ada sesuatu yang ganjil, bukan dia kepengen cari tahu, tapi langsung menyesatkan. Ini Bu, sedang heboh-hebohnya nih Panji Gumilang dengan zaitun. Nggak usah campurin itu. Bukan kapasitas kita. Jangan ikut-ikut menyesatkan. Jangan sok pula membela, ya kan? Nanti kita sesatkan yang tak sesat. Dosa kita. Ya? Yang tak sesat kita sesatkan. Kalau dia sesat, kita sesatkan. Itu pun tak boleh. Setan aja nggak boleh kita sesatkan. Kenapa? Karena dia Bu, takdir Allah. Allah yang menakdirkan dia jadi tukang goda, tukang sesatkan. Bukan kemauan dia. Kasihan kita sama setan. Inilah kok kaji kami ini. Kaji kami setan tuh bukan dimusuhi tapi dikasihani. Cobalah Bu ya.
Dia itu bukan nggak mau jadi orang baik, cuma ditugaskan Tuhan jadi orang jahat. Memang ada orang itu kan. Ada 2 peristiwa saya ingat. Satu, orang yang antagonis di film India, namanya Tuan Thakur. Padahal orangnya baik itu, tapi karena dia peranannya dibuat jahat. Satu lagi di sinetron apa dulu, ibu-ibu, memang dia menjadi antagonis sekali, paling kejam dalam sinetron. Jadi waktu dia jalan di mall Jakarta, di mall Senayan, nampak sama orang, dimarahin orang, ibu ini jahat. Enggak, aku itu kan cuma apa aja, peranan yang diberikan oleh sutradara. Ibu, kita dikasih Allah pilihan luar biasa, dipilih Allah kita nih, syukuri itu. Pilih jadi orang beriman, jadi orang mau sholat, jadi orang yang punya akal cerdas. Banyak sekali kita terpilihnya ini. Kalau sempat dipilih Allah, kita jadi peranan antagonis, gawat kita. Peranan mak lampir, peranan ya Bu. Karena itu bukan tugas kita menghukum orang. Tugas kita mensyukuri nikmat Allah, kita beribadah kepada Allah. Itu aja tugas kita. Jangan yang lain-lain. Baik. Jadi kalau ada aliran-aliran sesat kata orang, jangan ikut-ikutan. Kalau ibu-ibu nggak tahu, mau tahu, datang ke rumah. Nah, bawa pisang goreng boleh. Boleh, kayak Pak Datuk datang. Bawa rokok komodor. Ya, itu penajamnya, biar ngobrolnya lama. Memang akalnya nggak bisa dikalahkan. Tapi nggak apa-apa, saya siap. Apabila ada orang yang haus ilmu, saya siap. Kapan saja. Baik Bapak Ibu sekalian, karena itu sunat kita baca ta'awuz dulu. Habis ta'awuz, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan nggak baca bismillah, Fatihahnya. Bismillah itu zikir yang paling afdol itu. Kalau ibu-ibu baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, tapi jangan bercakap lagi ya. Boleh baca bismillah 21 kali. Insyaallah maling nggak bisa masuk. Kalau masuk nggak bisa keluar dia. Pusing awak ngeluarinnya. Api nggak ada. Ini ada rumah almarhum Ustadz saya itu terbakar di Medan. Habis. Padahal saya punya banyak kenangan di situ. Nah, kalau dia dalam fadilah-fadilah zikir, salah satu fadilahnya bismillah itu baca 21 kali. Tapi jangan musim maling aja. Kalau di komplek kita tuh semuanya mengamalkan ini, aman, nggak ada maling masuk. Karena kenapa? Maling bergentayangan ya kan? Karena kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengandalkan kekuatan ronda. Nah, itu. Itu termasuk syirik ibu-ibu sekalian. Kita mengandalkan kekuatan selain kekuatan Allah. Bagaimana kita memanggil kekuatan Allah? Ya zikir. Zikirnya apa diantaranya? Bismillahirrahmanirrahim, baca 21 kali. Baik, kemudian kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini wajib dibaca tiap rakaat kecuali orang berjamaah yang masbuk. Bude datang ke musola, Pak Sugianto sudah
Inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Langsung aja Bude ikut. Allahu akbar. Berarti dapat ruku. Itu dapat 1 rakaat. Loh, tapi Pak Ustadz belum baca Fatihah. Ya nggak apa-apa. Namanya kita ikut berjamaah. Tapi kalau kita sempat baca Fatihah, harus baca Fatihah. Nggak boleh Fatihah Pak Sugianto sendiri. Itu kan untuk dia, untuk awak. Nah, ini Pak Sugianto baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu kita nggak baca. Besok di akhirat dia dapat Fatihah, nggak dapat. Kan? Kalau imamnya cepat, tetap saja harus cepat-cepat ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lomba juga dia. Makanya biasakan merepet pakai Fatihah. Di lomba dia dikejar. Nah, nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Awwaluhu wa akhiruhu al-Fatihah. Amin. Nggak cukup. Al-Fatihah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sholat apapun. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu, kata ulama ada itu bukan sholat. Kalau sholat itu harus ada rukuknya. Karena itu mereka ada yang membolehkan sholat jenazah. Sholat jenazah yang tidak berwudu boleh. Tapi kalau kita harus berwudu. Ya. Kalau bisa baca Quran juga berwudu. Nah, kalau kita sholat jenazah itu Allahu Akbar. Baca Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma firlahu. Allahu Akbar. Allah tahrimna ajrahu. Ini kan sudah kita kaji di musola dulu, udah selesai ya kan. Ah itu. Jadi ada yang bilang sholat jenazah itu hanya doa. Nabi berdoa dengan Fatihah. Makanya kan kita selalu Al-Fatihah. Itu tadi ibu-ibu. Untuk arwah sipolan Al-Fatihah. Kenapa? Kalau dia mayatnya masih ada, Fatihah kita dalam bentuk sholat jenazah. Kalau mayatnya sudah nggak ada, Fatihah kita dalam bentuk zikir. Nah, jadi karena itu kalau kita sholat apa juga, kecuali sholat itu tadi ya, berarti Fatihah harus dibaca. Setelah barangkali kita mengambil barokah membaca pangkal kitab. Tadi maksud saya kalau sesi tanya jawab tulis di Facebook. Tapi sekarang nggak apa-apa lah. Karena udah jam 12 kan? 12 ya? Kalau zuhur 12.30. Berarti kita makan dulu. Habis makan kita sholat zuhur, depan ada musola. Tadi rencananya kita sama Pak Eri kita sholat zuhurnya ke seberang sungai. Cuma kalau kita seberang sungai kan berenang lagi kan payah ya kan. Jadi bagusnya kita selesaikan. Kita menunggu waktu zuhur. Dari saya sudah, Bapak Ibu yang mau sesi tanya jawab silakan. Kalau saya tuh begitu kadang-kadang nggak kenal waktu. Maksud saya tadi cuma 10 menit aja. Ternyata 1 jam ya kan. Silakan Pak RT. Ya dari ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Udah bertanya ibu-ibu silakan. Kalau nggak ada kita tutup. Ada ide-ide yang baru juga boleh mau Ya. usul ya. Ada ciri-ciri orang yang sudah digiring Allah ke surga. Apa ciri-cirinya? Sholat rajin, puasa rajin. Nah itu.
Jadi kalau ada orang yang ciri-cirinya dia tidak digiring Allah, sholat malas, berat, kadang dipaksa-paksa sama orang tua, nanti rezeki kau lambat, akhirnya dia sholat gara-gara rezeki. Tuh hati-hati bu. Ada orang enggak, dia sholat, itu yang digiring Allah tadi. Ya, kalau sekiranya ada orang berkata, udahlah kita serahkan, itu termasuk orang yang tidak digiring Allah untuk sana. Tapi perlu saya kasih kaedahnya bu ya. Kaedahnya, semua amalan kita sebesar molekul yang baik, itu tidak ada satupun yang dibalas Allah di dunia ini. Satu. Jadi kalau kita dapat rezeki itu bukan karena amalan kita, bonus dari Allah saja. Amalan kita itu semua besok di akhirat. Karena Allah tidak mau memberi kita sesuatu yang sifatnya fana, binasa. Satu, semua amalan kita tidak ada yang dibalas Allah di muka bumi ini. Berarti semua yang dikasih Allah di muka bumi ini bukan karena amalan awak, tapi bonus. Ingat itu. Kedua, kaedahnya, semua amalan kita, walaupun sebesar molekul, tidak ada satupun yang disia-siakan Allah di akhirat besok. Kalau niatnya ikhlas. Sehingga banyaklah riwayat-riwayat ada orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu sebesar zarrah tapi ikhlas. Allah senang kali ini. Memang kau beramal karena aku ya. Masa aku biarkan kau sengsara? Orang yang sengsara dunia dan akhirat karena dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, bukan karena Allah. Kalau kita tidak mau melakukan dosa, nggak ada sengsara hidup kita dunia dan akhirat. Di dunia hidup sejahtera, di akhirat masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak perlu cari-cari surga, nggak usah. Surga itu dibuat Allah untuk awak. Yang udah dikasih awak kok dikejar-kejar? Nah, ya kan? Yang sudah dikasih awak? Hah? Loh, kenapa nggak yakin? Kan Allah yang janji. Tergantung awak kan? Apa yang menyebabkan awak masuk neraka? Dosa awak. Selagi dia beriman, pasti habis masuk neraka, surga dulu. Ada orang yang nggak mau dia melewati neraka. Ada yang mau kayak kita ini. Ya Allah, aku mau masuk surga tapi masuk neraka dulu. Karena nggak yakin dari itu ya. Kalau nggak yakin salah. Berarti melawan Allah. Karena dia bilang Allah, surga itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Kita sudah beriman dan beramal soleh, berarti positif masuk surga. Sekarang pertanyaannya, apakah lewat neraka dulu atau tidak? Hah? Nah, makanya harus sama soleh ya kan. Persoalannya kan kita banyak yang selera harus lewat neraka dulu supaya banyak pengalaman. Maka kalau seperti itu ya silakanlah buatlah dosa. Karena kan Tuhan Maha Adil. Masa ada orang berdosa nggak dihukum? Ada orang soleh tidak dikasih anugerah? Tuhan Maha Adil. Cuma Tuhan juga punya ampunan. Salah satu ampunannya apa? Dosa biarpun setinggi gunung bisa hilang. Bisa habis. Salah satu yang paling tajam membersihkan dosa itu apa? Ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, ya Allah, Nabi Yunus saja kau telankan dalam ikan karena dosanya, kau lepaskan juga. Maka berwasilah dengan Nabi Yunus,
Aku ini dosaku ya Allah, kesalahanku. Seperti kesalahan Nabi Yunus tuh, yang tidak bisa menyelesaikan kesulitan. Tadi Bu kan, kenapa kita kesulitan? Karena dosa. Nabi Yunus sulit dalam perut ikan. 3 kegelapan, gelapnya malam, gelap perut ikan, gelap lautan. Gara-gara dia berdosa. Dosanya apa? Dia takut sama azab. Itu salah. Dia dakwah, apa kata kaumnya? Kau Yunus jangan banyak rewel lah, menyuruh-nyuruh kami sholat. Apa kata Yunus? Aku ini nabi, jangan kalian lawan. Kok kalian lawan turun azab. Turunkan, kata orang tuh, nantang dia. Datang azab tuh. Merah langit. Yunusnya kabur sebelum disuruh Allah. Berarti dia takut sama azab. Masa nabi takut sama Azab. itu, Bu? Kita nggak boleh takut sama neraka. Nggak apa-apa kita masuk neraka. Biar menghapus dosa ya biar. Ya, Bu? Masuk neraka mau? Nggak ada yang mau? Nggak mau pakai bibir. Setiap orang punya dosa pasti masuk. Makanya jalanilah neraka dengan sabar. Cuma Bapak Ibu sekalian, ada neraka tuh yang disegerakan Allah di dunia ini. Itulah kesulitan-kesulitan hidup kita. Gas naik, Jokowi tetap jadi presiden. Neraka tuh ya bagi awak. Bagi awak neraka ya. Ada. Karena itu kalau kita kena sakit, demam, jangan ngeluh. Itu dosa-dosa kita yang disegerakan Allah di sini. Besok bersih. Nah, manalah mungkin awak berdosa tapi tidak dihukum. Pasti dihukum. Hanya saja kan dipilih 2 sama Allah. Kita mau pilih mana? Pilih di dunia hukumannya atau pilih di akhirat? Saya pilih nggak dihukum. Wah, nggak cocok ini, nggak sesuai akal namanya. Nggak sesuai dengan akal. Kalau sesuai dengan akal tuh, setiap kerusakan kita buat pasti ada yang rusak. Setiap pembangunan yang kita buat pasti ada yang. Nah gitu. Lalu kita ada membuat kerusakan. Lalu kita tak mau berdosa, tak mau menjalani neraka. Itu tak sesuai dengan akal. Kalau Allah Maha Pengampun, itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Sekarang macam mana caranya supaya dia mau mengampuni awak? Harus pakai akal lagi kan, Bu? Wah, panjang kajinya. Ya, Ibu Erwis. Jadi pertanyaannya udah selesai. Ada lagi? Usul ada nggak? Ada lagi boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa. Orang kita khusus untuk itu kok. Apakah dia cara menyikapi takdir gitu ya? Gimana caranya? Pertama, takdir itu saya sebetulnya itu tadi mau saya sampaikan, tapi nggak jadi. Ya, apa contohnya, Bu Erwis? Contohnya kan macam awak kan sekolah tinggi-tinggi, pengennya jadi apa gitu kan? Misalnya jadi rumah tangga gitu. Itu gimana ya? Pertama, takdir ya. Makanya kena berhentikan orang dari kontrak. Takdir itu ketentuan Allah. Itu bukan insidentil. Seperti kita ke sini nih. Ini bukan insidentil. Sudah ditentukan Allah dari zaman azali. Daun yang jatuh tuh dari atas tuh, itu sudah dicatat Allah tuh. Makanya kita sudah ditakdirkan menjadi orang baik. Sampai saat ini, nggak tahu kita ke depan ya kan? Ke depan kita nggak tahu. Sampai saat ini ya kita adalah orang yang baik, orang soleh. Itu namanya takdir. Kemudian kita punya kemauan, keinginan. Nah kalau keinginan saya itu sekarang nih nggak banyak-banyak, cuma jadi presiden aja. Amin.
ada kemauan kita itu Ibu, nggak bisa kita capai. Itu pembuktian adanya takdir. Kita itu berat menerima takdir karena apa? Karena yang kita pegang kemauan kita. Apa yang kita inginkan Harus tercapai. harus kita di situ. Nah, itulah yang bikin takdir itu jadi pahit. Sekarang dibalik perspektifnya. Perspektifnya gimana? Apa yang kau inginkan ya Allah, itulah yang terbaik untukku. Aku akan berusaha menerimanya. Makanya kita sebut raditu billahi robba. Nah itu. Jadi kalau sekiranya apa yang datangkan Allah sama kita, hal yang pahit. Apa pahitnya? Gaji awak nggak dikasih orang. Pahit Bu. Tapi semakin banyak yang pahit tuh, akhirnya yang pahit tuh tak lagi pahit. Saya sudah habis-habisan, badan saya diracip-racip sama Allah. Ladang saya diobrak-abrik sama gajah, sama orang juga. Kalau saya itu 25 tahun jadi pegawai negeri. Pegawai negeri, golongan tinggi, golongan 3 saya Bu. Pendidikan S3. Jadi pegawai pangkat 3. Ngajar di lantai 3. Cuma istri aja baru 1. Ya Bu ya. Tapi semua itu kan kita ingin begini. Kita itu selalunya terkecewakan oleh keinginan kita. Padahal kalau kita lihat apa yang kau inginkan ya Allah, ternyata keinginan Allah tuh lebih bijak, lebih indah. Paling enggak apa? Misalnya, ya Allah, dengan ditebas orang ladangku, aku merasakan lemahnya diriku dan kuasanya dirimu. Saya tidak harus benci sama yang nebas, karena dia itu juga disuruh oleh Allah. Tebas tuh ladang Pak Jun. Kayak iblis tadi. Cuma ada orang peranannya sebagai iblis, kan itu kan. Karena itu kalau takdir tuh bagaimana mensikapi takdir. Nah, perspektifnya lihat dibalik. Jangan perspektifnya pada diri awak. Kalau pada diri awak, semua takdir itu adalah menyakitkan. Tapi kalau kita lihat pada Allah, maka semua takdir itu adalah manis. Gimana? Kalau saya yang cubit, marah deh nih Bu. Coba Ibu Erwis juga ya. Ya kan? Loh, kalau kekasih kita ini kan hanya sebagai tamsil kekasih Bu ya. Dikasih Allah kita rasa kasih sayang, cinta. Loh bagaimana kalau kita cintanya sama Allah, kasih sayangnya sama Allah, dicubit Allah sikit aja kok heboh Facebook sebulan. Udah santai aja. Itu adalah cubitan cubitan mesra. Akhirul kalam, mari kita berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil imani wal khair. Wa la taj'alna wa iyahum min ahlid dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dicas